Oke, sambil nunggu yang lain, saya buka berkasnya Dinda di sini. Dan mumpung belum boarding time ya. So saya share ini ya, saya share dulu. Oke, you should be able to see my screen now. Dari feedback yang saya berikan ke naskahnya atau ke manuskripnya Dinda di chapter 1, saya kira dari strukturnya sudah struktur dan flow-nya sudah baik gitu. Mungkin nanti ada beberapa item yang perlu di refine gitu ya, tapi saya kira kalau dari segi struktur dan substansi bab 1 sudah almost there gitu. Ini hal-hal yang kecil seperti bullets pada goals and objectives saya sarankan untuk diganti menggunakan numbering saja gitu. All markup track changes for everyone. Gunakan numbering. Research contributions, ini juga benefits nanti diganti dengan contributions. Research scope, bisa cukup geographical scope sama theoretical scope. Scope of discussion, scope of substance. Substance dalam bahasa Indonesia memang substansi ya, tapi kalau kita bilang substance in English, substance itu biasanya zat. Artinya adalah zat. So addictive substances, zat-zat yang adiktif dan lain sebagainya. Jadi scope of discussion dan scope of substance itu tadi dia dijadikan satu, diganti dengan theoretical scope saja. Organization of the proposal all good. Chapter 1 tidak perlu dijelaskan kembali karena dia sudah menjelaskan dirinya sendiri. Tinggal menambahkan introduction di chapter 2 dan lain sebagainya. Research framework, oke. Di sini masuk ke yang chapter 2. Saya cuma lihat headingnya aja dulu. Pedestrians, definisi, types, kemudian spatial requirements, dan ini ada persons with disabilities. Sebentar, Caca saya mute dulu ya. Thank you. Terus persons with disabilities, definisinya apa, tipenya, hak mereka, oke. Lalu ke pedestrian paths. Dan komponen tipe fasilitas, kriterianya, dan mengerucut ke facilities for pedestrian pathways for persons with disabilities. Good. Ada beberapa ilustrasi, merupakan standar-standar, minimum movement requirements, lalu dan lain sebagainya. Okay, all good. Review of early studies or previous studies. Okay, tabel ini bagus. Researcher name, title, results, methods. Tapi saran saya tabel seperti ini itu disimpan saja untuk disajikan pada saat sidang. Sebisa mungkin di dalam laporan atau proposal itu informasi yang disampaikan dalam bentuk narasi itu. Saya kemarin di sesi yang sebelumnya saya menyampaikan ini nggak perlu library, ini sintesis saja. Sekali lagi nanti saya beri written. Oh, nice. Saya beri beri written feedback itu ya. Ini dari
Oke. Indikator variabel nanti mungkin akan ada subvariabel dan lain sebagainya, mungkin belum tentu. But all in all, dari struktur, kalau saya melihat dari strukturnya aja, punya Dinda sudah oke, tinggal refining inilah penulisannya. Kayak listing seperti ini sebaiknya dihindari. Nggak cuma Dinda aja, juga teman-teman yang lain yang hadir di sini. Listing itu sebaiknya dihindari. Jadi gunakan narasi. Jadi according to Lubis, the provision of services in the form of accessible pedestrian spaces dan sebagainya has technical requirements that must be met. The first technical requirement is size. Second is, and the third, dan so on, dan seterusnya. Jadi kita bercerita, bukan sekedar menyampaikan informasi, poin gitu. That's what PowerPoint is for. Tapi laporan khususnya kalau laporan akademik, kita hindari listing seperti ini. I know it's difficult, dan ya itu butuh latihan memang. Tapi apalagi kalau apa ya? I know it's difficult, apalagi kalau menggunakan bahasa kedua atau mungkin bahasa ketiga untuk menulis naskah ini. Gitu. So latihan terus. Tapi bukan berarti terus yang teman-teman yang reguler yang pakai bahasa Indonesia boleh listing. Enggak, saya tetap menyarankan untuk tidak melakukan listing seperti ini. Tetap menyampaikan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk narasi gitu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, overview dari proposal dari proposalnya Dinda. No, please, not guidance. Where's the cursor? Kita pakai istilahnya apa? Kita bakukan istilahnya dengan supervisor, itu pembimbing, supervisor. So, saya akan melanjutkan written feedback-nya. Nanti kalau should be soon. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini cukup sih Pak, udah jelas. Oke, great. Kalau gitu saya stop share dulu. Saya tutup dokumennya Dinda. And okay, who's next? Pak, saya boleh izin asistensi selanjutnya. Oke. Ini saya yang share screen aja ya Pak. Boleh. Apakah udah terlihat Pak? Sudah. Ya, jadi ini Cindok saya kan Pak. Nah, kemarin ada beberapa revisi dari Pak Nanda. Itu revisi yang pertama tuh ini kan Pak, kata Pak Nanda ada perlu membahas lebih lanjut lagi mengenai hierarki transportasi publik. Terus saya menambahkannya tuh yang ini. Tapi ini sebenarnya belum saya bahas detail karena saya masih minim referensi terkait hierarki transportasi publik itu Pak. Karena dari pencarian saya tuh saya cuma nemu 2 referensi terkait hierarki transportasi publik, tapi isinya beda gitu penjelasannya. Nah, kalau dari Pak Nanda sendiri tuh yang dimaksud hierarki transportasi publik itu benar yang ini apa bukan Pak? Loh ya kan
hierarkinya sudah betul seperti itu, moda utama, cabang, pengumpulan, kan ada apa primary, secondary, atau branch sama feeder itu ya. Bener, Pak. Mm. Ya udah, saya kira nggak ada, saya kira nggak ada istilah yang lain begitu Oh, begitu ya. selain itu. Heeh. Nah, sekarang paling-paling nanti mengelaborasi lagi yang moda utama itu seperti apa, moda cabang itu seperti apa, pengumpulannya seperti apa. Surabaya Bus itu termasuk yang utama atau cabang Oh, kayak gitu. begitu. Iya, ya. Mm-mm. Terus, revisi yang kedua itu ini ya, Pak, Mhm. perlu dikaji tentang special justice, akses terhadap fasilitas perkotaan. Nah, tambahan saya baru 2 teori ini, Pak. Saya bilang bisa dikaitkan dengan special justice, bukan perlu dikaitkan dengan special justice. So, maksud saya gini, untuk memperkuat landasan teori, theoretical argument gitu ya. Kan jalur pedestrian itu merupakan salah satu bentuk atau salah satu fasilitas atau infrastruktur yang menjamin akses ke Pas umum. ke pelayanan yang lain gitu kan ya, fasilitas umum dan pelayanan yang lain. Ya, Nah, itu memang bisa dikaitkan dengan spatial justice itu tadi, bahwa penyediaan fasilitas umum adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan equity equity bagi seluruh penduduk penghuni kota gitu. Memudahkan akses maksimal. Oke, that's fine. Maksud memudahkan akses maksimal penggunaan fasilitas ruang publik, di mana pengadaan fasilitas umum jangan seperti ini, di mana pengadaan fasilitas umum dalam kurung pendidikan, tapi kurung tutup kurung bukanya dihapus, pengadaan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan dan kesehatan untuk mendukung pemanfaatan kawasan permukiman. Gitu. Ada beberapa titik jalur pedestrian dapat terlihat di di mana tuh ini? Perumahan Kertajaya, Perjas, Galaxy Mall, dan Universitas Erlangga Kampus C. Ada ya jalur pedestrian di situ. Saya nggak pernah merhatiin. ada, Pak, tapi kalau dari apa pertigaan yang dari Kenjeran, apa Jalan Kenjeran sampai sekitar Universitas Erlangga itu ketutup sama apa kaki lima gitu-gitu, Pak. Jadi banyak yang rusak. Jadi banyak orang yang nggak manfaatin itu. Kalau di depan Galaxy Mall sama Perumahan Kertajaya masih ada dan masih bisa dimanfaatkan sih, Pak. Oke, saya nggak tahu ya, apakah perlu mengkaji juga atau perlu mempertimbangkan status jalan. Setahu saya kalau misalnya jalan itu arteri primer. Mm-mm. Kalau arteri primer itu memang orientasinya adalah untuk kendaraan bermotor dan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu arteri primer biasanya tidak dilengkapi, atau kalaupun dia dilengkapi dengan trotoar atau sidewalk, itu biasanya biasanya alat pokoknya ada. Dia fokusnya memang bukan untuk melayani pejalan kaki. Seingat saya loh ya, Iya. correct me if I'm wrong gitu. Tapi jadi arteri primer seperti Jalan Ahmad Yani itu kan arteri, makanya dia sidewalk atau trotoarnya tidak selebar dan tidak selengkap Jalan Tunjungan misalnya. Jalan Tunjungan dia commercial strip dan dia masuk ke kategori yang
bukan arteri saya kira. Bukan, kalaupun arteri mungkin jalan sekunder. Makanya dia lebih nyaman dipakai jalan kaki daripada yang di Ahmad Yani. Kalau yang di Ahmad Yani pakai jalan kaki, beleduk gitu, bising, dan menurut saya juga tidak aman karena kendaraan yang lalu lalang di situ kan kecepatannya tinggi. Makanya di mana-mana di sepanjang jalan itu banyak tanda-tanda dilarang stop, dilarang parkir dan lain sebagainya. So perlu dilihat lagi apakah Jalan Soekarno itu, Jalan Insinyur Soekarno itu memang tidak ramah pedestrian karena statusnya, karena memang dia didesain untuk tidak ramah pejalan kaki, atau sebetulnya dia masuk ke kategori yang harusnya memungkinkan pejalan kaki, tapi saat ini tidak. Gitu. Gitu. Atau paling enggak kalau misalnya kalau kita melihat dari hierarki transportasi lagi, bercermin dari hierarki transportasi, kalaupun dia tidak ramah pejalan kaki, paling enggak seharusnya ada fasilitas yang menghubungkan atau ada jalur, ada infrastruktur pejalan kaki yang menghubungkan antara halte Surabaya Bus dengan permukiman di sekitarnya. Gitu. Jadi di dekat area halte itu ada trotoarnya. Selain itu mungkin nggak ada. Gitu. Karena dia fungsinya memang sebagai feeder aja kan untuk memudahkan orang mencapai haltenya. Tapi ya pada radius tertentu saja. Jadi mungkin barangkali tidak semuanya tercover. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan saya tetap bisa ngambil lokasi ini, berarti nanti bisa dilihat dari teori ininya apa namanya, integrasi networknya kayak gimana. Soalnya kemarin saya emang nemu ini sih Pak, kalau dari halte tuh feedernya harus berupa dengan radius berapa gitu. Nah, kalau misalkan saya ngambil radiusnya itu doang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oh, begitu. Ya. Nggak apa-apa. 3,4 kilo itu panjang loh. Iya. Panjang. Jadi mungkin dimulai kalau misalnya memang ingin fokus ke ruas itu yang ada penggunaan lahan campuran ya, mixed use, permukiman, perjas dan pendidikan, bisa mengidentifikasi ada berapa halte di situ, terus kemudian tentukan radius pelayanan halte itu, dan itu menjadi delineasi wilayah. Oh, begitu ya Pak. Dan itu sah, nggak masalah. Kalau misal radiusnya, kemarin tuh saya lihat dari halte tuh ada harusnya ada 2 penghubung gitu. Nah, penghubung utamanya itu yang berbatasan langsung sama haltenya. Itu radiusnya sebenarnya nggak panjang gitu, Pak. Nah, itu kalau misalkan radiusnya nggak panjang, itu tetap bisa ngambil satu halte atau ngambil beberapa halte? Satu halte itu bisa mencakup mixed use-nya enggak? Jangan-jangan satu halte itu dia jatuhnya di fungsi perumahan saja, atau yang satunya lagi di fungsi perjas saja, kayak gitu. Saya tahu kalau ada halte yang di sampingnya kampus C UNER itu. Ada satu halte di situ, dan di belakang dan di sekitar halte kampus C itu ada perkampungan dan lain sebagainya. Dia letaknya juga dekat di persimpangan sih. Terus kalau yang di Galaxy Mall, ya dia komersial, belakangnya juga ada perumahan gitu ya. Tapi perumahannya kepadatan
perumahannya kepadatan rendah. Rendah ya. Perumahannya kepadatan rendah. Gitu. So, terserah sih mau mengambil beberapa titik atau mau ambil satu. Konsekuensinya kalau mengambil satu titik berarti kajiannya harus lebih mendalam. Gitu. Ya, anulah disesuaikan dengan kapasitas lah gitu. Barangkali kalau misalnya ngambilnya cuma satu titik, ya cari titik yang kegiatan mixed use-nya itu paling padat. Misalnya yang di kampus C itu, kenapa kok yang di kampus C? Soalnya belakangnya itu kampung, dan di perkampungan itu kan campur aduk antara perdagangan dan jasa, permukiman dan lain sebagainya. So banyak perketaannya di situ. Kalau yang di titik yang lain barangkali dia lebih monoton karena cuma perdagangan dan jasa dan pemukiman berkepadatan rendah, sehingga saya nggak tahu bagaimana mendeskripsikannya, tapi rasanya kok menurut saya kurang greget aja kalau misalnya ngambilnya di situ. Iya. Gitu. Terus Terus revisi selanjutnya yang ini. Terus sama, tapi ini belum saya kaitkan lagi sama yang lain karena ini kan berarti kaitannya nanti sama rumusan masalahnya, Pak. Nah, di rumusan masalahnya kemarin, di rumusan masalah Pak Nanda sempat menambahkan ini, kalau ada data pendukung penurunan minat masyarakat terhadap jalur pejalan kaki. Nah, yang saya temukan itu, kalau ini berdasar teori Anja, terus kalau datanya yang satu Indonesia itu, Pak. Kalau emang ada penurunan minat masyarakat berjalan kaki, nah itu termasuk bisa dimasukkan atau enggak? Kalau datanya satu Indonesia, padahal yang kita amati cuma satu ruas saja, kayaknya nggak relevan begitu. Mungkin bukan penurunan ya. Kalau penurunan kan berarti dia sempat diminati, terus kemudian sekarang nggak diminati. Tapi masalah utamanya itu sebenarnya bukan penurunan, tapi masalahnya adalah rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jalur pedestrian. Gitu. Minat masyarakat rendah karena kurangnya fasilitas dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi ke ke isu pokoknya. Kalau misalnya kurang fasilitas, ya udah kan tinggal dilengkapin aja. Berarti there is no problem. Karena solusinya sudah jelas. Kalau solusinya sudah jelas seperti itu kan nggak perlu kajian. Gitu. Nah, oke, kita tahu kalau dia butuh fasilitas. Gitu. Tapi pertanyaan krusial berikutnya adalah mengapa penyediaan fasilitas itu terhambat? Apa yang menghambat penyediaan fasilitas tersebut? Now that is something worth researching. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar, ini nggak lengkap, tinggal dilengkapi. Paling-paling nanti kesimpulannya adalah nambah bolat, nambah memperbaiki permukaan, memperbaiki konektivitas dari titik A ke B dan lain sebagainya. Udah jelas, udah kelihatan arahnya kemana. Tapi kalau kita mencari tahu apa yang menghambat mereka untuk menyediakan fasilitas itu, that's something else. Kalau untuk penyediaan, kalau saya cek di mana RT RW itu sebenarnya udah ada intronya kalau satu Surabaya itu emang ada program untuk pengadaan jalur pedestrian. Nah, berarti ntar fokusan latar belakang bahas hambatan Pemkot Surabaya dalam penyediaan jalur pedestrian gitu ya, Pak?
Tapi di RT RW udah ada, Pak. Oke, berarti rumusan masalah pokoknya itu adalah kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan kondisi di lapangan. Apalagi kalau misalnya ada misalnya ada ini, kalau sudah ada timeline-nya misalnya, bahwa pada tahun sudah ada rasanya sih kalau di rencana tata ruang skala manapun itu harusnya sudah ada indikator kegiatan atau indikator keberhasilan. Misalnya 10 kilometer dalam 3 tahun katakan. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti setelah 3 tahun berapa kilometer yang terbangun. Jadi kita melihat kesenjangan itu seperti itu. Kalau ternyata selama 3 tahun itu kurang dari 10 kilometer, ya apa yang menghambat penyelenggaraan jalur pedestrian tersebut. Ilustrasinya seperti itu, misalnya. Jadi Vanessa bisa menggali lebih dalam ke situnya daripada sekedar karena itu kurang ada street furniture. Ya udah, dikasih aja street furniture. Kurang peneduh misalnya, tempatnya kurang asri, ya ditanduri, tinggal ditanami. It's obvious. Tapi kalau misalnya, saya melihat ada kesenjangan ini antara yang direncanakan dengan kondisi di lapangan. Maka saya ingin mencari tahu apa sih yang menghambat. Itu menurut saya lebih menarik daripada sekedar menyediakan fasilitas. Ya, Pak. Saya mau mastiin lagi ya, Pak. Buat latar belakang nanti berarti fokusan pembahasan saya tuh melihat data lapangan, data existing-nya itu dibandingkan dengan indikator keberhasilan di dokumen perencanaan itu bagaimana, terus nanti baru dikaitkan ke hambatan penyediaan jalur pedestrian gitu ya, Pak? Yes. Oh ya. Betul. Habis itu kemarin di rumusan masalah juga panelnya sempat ngasih tambahan kalau di rumusan masalah itu saya belum bahas Surabaya Bus, tapi cuman jalur pedestriannya aja. Terus, tapi saya baru menambah yang ini sih, Pak. Masih bingung ke detailnya kayak gimana. Oke. Nggak, kenapa kok saya menyarankan begitu? Karena haltenya kan haltenya Surabaya Bus. Ya, Dan kita yang ingin di-highlight di sini adalah Surabaya Bus itu adalah moda transportasi untuk masa depan Surabaya yang lebih baik, sehingga kita perlu mendukung moda transportasi tersebut. Fasilitasnya itu fasilitas atau arah pembangunan transportasi Kota Surabaya itu perlu mendukung peralihan ke transportasi publik misalnya. Ya, antara lain dengan cara mencari tahu apa sih yang menghambat penyediaan infrastruktur feeder ini tadi. Ya, paling nggak kan pembaca perlu diberikan introduction Surabaya Bus itu apa, bagaimana dia performance-nya sejauh ini. Saya kira data ridership atau data penumpangnya masih bisa digali lah di sumber-sumber pemerintahan begitu ya. Berapa sih jumlah penumpang yang dia angkut setiap harinya dari sejak dia di launching, sejak dia dicanangkan sampai hari ini, bagaimana tren penumpangnya.
Saya kalau mengamati secara sekilas saja dari ITS yang berjalan sepanjang ruas Mer atau Jalan Kertajaya, pada jam-jam tertentu dia cukup ramai. Tapi pada jam-jam yang di luar jam-jam sibuk, sepi. Haltenya yang di ITS itu sebagian besar sebagian besar orang yang berada di halte itu bukannya menunggu Surabaya Bus, tapi mereka nunggu Gojek atau nunggu Grab dan layanan angkutan daring yang lainnya. Gitu. So, gimana sih peminatnya sejauh ini? Tren naik turunnya seperti apa? Harapannya kan kalau misalnya kita bisa memperbaiki feedernya itu, maka ridership atau minat terhadap bis itu bisa terbantu, bisa naik, bisa meningkat. Gitu. Ini makanya dibahas sekilas saja, nggak perlu terlalu detail karena itu nanti juga tidak akan masuk ke dalam pokok bahasan yang terlalu mendalam, gitu kan ya. Ya Pak. Oh ya Pak, balik lagi ke ini ya Pak, ke rendahnya minat masyarakat itu kalau data yang saya temuin tuh di Surabaya ada, tapi di Jalan Pemuda di apa namanya, di Surabaya Pusat gitu Pak, itu tetap bisa digunakan jadi sampel gitu apa enggak Pak? Ini kan di kota Surabaya, jadi ya Ya. kota Surabaya secara umumnya. Hmm, Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngambil di luar wilayah studi, karena kota Surabaya pada umumnya. kemarin revisinya udah sampai situ aja sih Pak. Oke. Untuk lanjutannya, oke, masih bab 1 ya. Chapter 2-nya masih belum, chapter 2-nya yang belum ada. Oke, that's good. Ada lagi yang pengen diklarifikasi? Enggak sih Pak, cukup. Oke. Good. Saya tunggu lanjutannya, gitu ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Makasih. Caca sudah sehat? Alhamdulillah sudah sehat, Pak. Good. Gimana? Saya kemarin sempat buka draftnya Caca, tapi belum sempat saya oret-oret gitu. Nah, iya Pak, saya izin meminta revisi mungkin ya Pak ya dari bab 1 saya, apakah ada yang harus diperbaiki atau bagaimana Pak, atau ditambahkan? Saya kemarin sempat nulis tapi nggak di dokumen, cuma di kertas. Ini mau Caca yang share screen atau saya yang share screen? Oh boleh Pak, saya aja yang share screen. Sebentar ya Good. Pak. Baik Pak, apakah ini sudah terlihat ya Pak? Yep. Oke. Oh iya. Kekeringan. Kemarin apa?
So, yang saya tangkap dari bab 1 ini adalah ada 2 hal yang ingin di highlight di sini. Yang pertama, ancaman kekeringan. Ancaman kekeringan di Purwakarta. Di sisi lain, ada rencana untuk membangun Indonesia Manufacturing Center atau IMC. Dan pembangunan IMC ini berpotensi untuk memperparah kekeringan. Di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain, kalau terjadi kekeringan, maka IMC ini akan menghadapi permasalahan lagi karena bisa jadi suplai airnya tidak terpenuhi, kebutuhan airnya tidak terpenuhi. Dan untuk menanggulangi itu, maka disarankan untuk memilih pendekatan penyediaan infrastrukturnya dengan pendekatan green infrastructure. Kayak gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Terus ini penentuan potensi penerapan infrastruktur hijau. Coba sih jelasin sekilas saja, maksudnya apa penentuan potensi penerapan infrastruktur hijau? Ya Pak, jadi dalam infrastruktur hijau sendiri kan banyak komponennya ya Pak ya. Nah, di sini tuh menentukan kayak infrastruktur hijau apa aja sebenarnya yang cocok untuk diterapkan untuk mengurangi kekeringan pada kawasan Indonesia Manufacturing Center ini sih Pak. Inti secara garis besarnya itu seperti itu. Nah, pada awalnya kan saya ingin mengambil soal perancangan ini ya Pak ya, kawasan Indonesia Manufacturing Center dengan menggunakan infrastruktur hijau. Cuma dikarenakan sepertinya itu lebih cocok untuk digunakan sebagai tesis, maka untuk yang S1-nya ini saya cuma penentuan potensi penerapan infrastruktur hijau apa saja yang kompatibel untuk diterapkan pada kawasan Indonesia Manufacturing Center dengan problemnya itu berupa kekeringan gitu sih Pak. Indonesia Manufacturing Center itu masih akan dibangun. Belum dibangun Betul, berarti. Pak. Akan dibangun, iya, Pak. Nanti akhir tahun ini itu sudah mulai tahap pembangunan sih, Pak. Oke. Kenapa kok ambil Indonesia Manufacturing Center? Saya ngambil mengenai Indonesia Manufacturing Center itu dikarenakan kemudahan data sih, Pak. Dikarenakan kebetulan saya Magang di situ. menjadi tim untuk membantu untuk menyusun mengenai master plan dan juga feasibility study tentang Indonesia Manufacturing Center, Pak. I see. Oke. Oh, ini kayak Rehan kemarin berarti. Oke. Green infrastructure itu jenisnya ada apa aja? Green infrastructure itu seingat saya itu ada 17 ya Pak ya. Contohnya itu kayak yang roof watering untuk apa sih namanya? Sebenarnya saya juga lupa jenis-jenisnya ya Pak ya. Seingat saya itu ada 17. Itu kayak itu apa sih kayak pengairan drainasenya itu menggunakan ini, terus habis itu vertical gardening itu juga termasuk, kayak yang di rafting itu juga masuk juga ya Pak ya. Cuma lupa Pak jenisnya ada 17 itu Pak. Oke. Gini, dari 17 jenis itu, kalau kita tarik ke ancaman kekeringan itu disebabkan oleh apa saja sih? Kan perlu kita perlu menarik garis merah antara penyebab kekeringan dengan komponen jenis atau komponen infrastruktur hijau. Green infrastructure itu. Dan ketika kita sudah ketemu, oh dia overlay-nya itu di sini.
Jadi penyebab kekeringan A, penyebab kekeringan itu ada 10 misalnya. Green infrastructure itu jenisnya ada beberapa. Penyebab kekeringan yang pertama itu bisa ditanggulangi oleh jenis atau komponen yang mana. Penyebab kekeringan yang kedua bisa ditanggulangi oleh yang mana. Kayak gitu. Jadi godak-gadik gaduknya itu di situ. Godak-gadik gaduknya itu di situ. Titiknya gitu. Jadi penyebab kekeringan di Purwakarta itu apa? Penyebab kekeringan itu apa? Kalau misalnya salah satu penyebab kekeringannya adalah alih fungsi lahan. Nah, kan padahal itu IMC itu kan upaya pengalihan lahan yang cukup besar, alih fungsi lahan yang cukup besar, gitu kan ya. Dan barangkali juga perlu ditelusuri gitu. Alih fungsi lahan itu bagaimana sih alih fungsi lahan itu bisa mempengaruhi kekeringan? Itu baru itu kemudian ditarik ke green infrastructure itu. Untuk menanggulanginya, maka green infrastructure-nya harus seperti apa gitu. Oh, baik Pak, sudah mulai paham. Gitu. Berarti untuk latar belakangnya ini mungkin ditambahi mengenai penyebab kekeringan sama dihubungkan sama jenis komponen dari green infrastrukturnya itu seperti apa ya Pak ya? Yes. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, mungkin nih saya lanjutkan ke rumusan masalah sama yang lain-lainnya ya Pak. Apakah ada masukan dan saran ya Pak? Bencana kekeringan di kawasan IMC itu sudah dari dulu atau dia barusan terjadi? Dari dulu Pak. Di seluruh Kabupaten Purwakarta. Iya, jadi ancaman kekeringannya di Kabupaten Purwakarta itu tinggi Pak. Berdasarkan data dari BNPB ya Pak. Oke. Oke. Itu data dari BNPB. Saya nggak tahu apakah Purwakarta itu sudah punya dokumen KRB atau kajian risiko bencana. Untuk dokumen KRB itu cuma seingat saya tuh terakhir waktu FGD kemarin tuh cuma untuk 3 jenis bencana ya Pak ya. Kekeringan, gempa, sama satu lagi tuh saya lupa. Tapi untuk dokumen KRB-nya itu sudah ada, cuma memang tidak dipublikasikan Pak. Nggak ada akses ke situ maksudnya? Secara umum tidak, cuma karena kemarin dari FGD itu dapat sih Pak hasil ini dokumen KRB-nya. Oh, ya itu berarti saya kira itu lebih akurat daripada gambaran dari BNPB, karena BNPB kan secara nasional dia hanya memberikan overview soal fenomena kekeringan di mana. Tapi kalau ingin lebih detail, dokumen KRB itu yang lebih akurat menggambarkan Kabupaten Purwakartanya. Gitu. Oke, baik Pak. Itu terus apa lagi? Ya itu termasuk nanti di dalam dokumen KRB itu enggak sih. Dokumen KRB itu tidak memuat isu strategis. Isu strategis yang berkaitan dengan 3 ancaman bencana itu tadi. Isu strategis itu ada di RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Kalau sudah ada, kalau belum ada ya nggak apa-apa. Nanti kita obok-obok dari KRB-nya itu aja. Baik Pak, sepertinya untuk RPB itu seingat saya tuh belum ada sih Pak, baru masih KRB aja. Okay, not surprised. Oke. Ya saya kira itu sih kalau di rumusan masalah itu nanti diperkaya dengan substansi dari KRB. Terus tujuannya saya kira sudah ada gambaran dari penyebab kekeringan dan komponennya itu tadi. Terus apa lagi? Manfaat. Ruang lingkup wilayahnya berarti di dalam kawasan IMC-nya. Oh. 11 hektar.
Oke. Nah, menurut saya sih sudah cukup clear. Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup sih, Pak. Berarti ini ya, Pak, ya, tinggal memperkaya mengenai latar belakangnya itu dan juga untuk tujuan ininya ya, Pak, ya, untuk rumusan masalahnya itu dari KRB itu ya, Pak, ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Nanda, atas masukan Sama-sama. dan sarannya. Mm-mm, sama-sama. Monggo Mbak Fai. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, telat join. Nggak Oke, apa-apa. ini saya langsung share screen saja ya, Pak. Monggo. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Jadi mungkin yang pertama kali akan saya bahas judul ya, Pak, ya. Nah, kebetulan kemarin kan judul yang saya iniin kan perencanaan ya, yang saya usulkan. Perencanaan sistem smart tourism yang terintegrasi dengan potensi dan rencana pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Namun setelah saya pikirkan lagi gitu, kalau misal saya sebenarnya perencanaan itu kan mirip dengan skripsi S1 gitu. Tapi kalau misal saya pernah dengar waktu dulu saya pernah mengajukan perancangan juga di perancangan city branding waktu di S1, itu judulnya diminta berganti oleh dosen pembimbing dari perancangan ke perencanaan. Nah, di mana beliau juga mengatakan bahwa kalau kamu ingin melanjutkan perancangan itu, ya jadi kamu harus bisa melakukannya antara di tesis atau di disertasi. Nah, tapi kalau menurut Pak Nanda sendiri gimana Pak untuk judulnya? Siapa pembimbingnya dulu? Dulu Pak Ucup. Oh, oke. Ya. Terus Oke. juga sebelum Pak Ucup kan ada dosen untuk yang seminarnya itu Bu Karin juga. Bu Karin juga mempersempitnya jadi perencanaan juga. Nah itu juga waktu presentasi seminar, waktu itu saya juga sempat tanya, nah dari Bu Emma, si pengujinya juga bilangnya, mending perencanaan aja, kalau misal kamu pengen perancangan, lanjutkan saja di tesis, seperti itu. Jadi sebenarnya saya sendiri masih ragu sih Pak, mau ngambil perancangan atau perencanaan, karena kalau idealisnya sih perancangan, tapi kalau mungkin ikutin jurusan, saya pasrah. Saya sih terserah kepada Mbak Fai maunya yang mana. Kalau memang pengennya ke perancangan, ya nggak apa-apa. Perancangan sistem smart tourism berarti yang kita susun, gitu ke depannya. Jadi apa yang dimaksud dengan smart tourism? Nah, smart tourism itu sendiri sebenarnya kalau dalam beberapa jurnal itu masih simpang siur, Pak. Antara beda dari smart tourism atau e-tourism. Tapi kalau melihat dari sejarahnya sendiri, itu juga ada di latar belakang saya. Dari tahun 2000 sebenarnya smart tourism itu digunakan untuk bagaimana mempermudah turis atau wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata dengan kemudahan informasi, kemudahan fasilitas. Istilahnya karena wisatawan ini adalah pendatang, jadi kalau di Uni Eropa itu ada salah satu organisasi tentang pariwisata yang dia sangat peduli dengan bagaimana keamanan dari wisatawan ini sangat-sangat dijaga karena mereka datang ke tempat yang bukan seperti biasanya. Istilahnya kan kalau pariwisata kan kegiatan yang di luar kegiatan sehari-hari. Jadi tekanannya di situ. Nah, sistem smart tourism ini sebenarnya kalau kita merujuk pada awal mulanya itu bukan e-tourism. Jadi lebih ke bagaimana smart tourism ini bisa diintegrasikan dengan smart city. Smart city kan banyak itu Pak, ada beberapa komponennya, ada beberapa dimensinya juga, di mana dimensi pariwisata itu juga bisa masuk ke smart tourism, terus dimensi sosial juga, dan beberapa hal yang lain. Nah, mungkin saya lanjut bab 1 aja Pak ya. Monggo. Nah, untuk bab 1 sendiri di latar belakang saya membahas sedikit tentang konsep smart tourism di awal. Jadi untuk mengawalinya, konsep smart tourism sendiri didefinisikan oleh the European Capitals of Smart Tourism, yang itu salah satu organisasi atau asosiasi yang tadi saya sebutkan.
sebagai sarana yang memfasilitasi akses wisatawan ke produk, layanan, ruang, dan pengalaman pariwisata serta perhotelan melalui perangkat berbasis ICT. Jadi ICT di sini bisa juga masuk ke ranah IoT juga. Jadi bagaimana ini ada tipunya. Teknologi informasi dan komunikasi ini bisa diintegrasikan dengan smart city yang ada. Gagasan smart tourism ini muncul sekitar tahun 2000 di negara-negara barat ketika Gordon Phillips mendefinisikannya sebagai pendekatan holistik jangka panjang dan berkelanjutan untuk perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemasaran produk dan bisnis pariwisata. Nah, diawali dengan ide konsep Smart Planet yang dipopulerkan oleh Presiden Obama pada tahun 2009. Nah, jadi dulunya Smart Tourism itu hanya berupa bagaimana caranya wisatawan ini dapat mudah mengakses. Nah, namun setelah ada gagasan dari Presiden Obama tahun 2009 tentang Smart Planet, di mana semua orang itu akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi bumi seperti itu. Nah, maka di Cina untuk pertama kalinya dikembangkan Smart Tourism oleh China National Tourism Administration pada tahun 2011, yang secara resmi meluncurkan misi untuk memfasilitasi dan mengadvokasi konsep smart. Mohon maaf Pak, saya tipu lagi. Nggak apa-apa. Saya kira itunya sudah ada gambaran gitu ya. Saya dari itu aja. Yang konsep smart tourism itu adalah fasilitasi akses wisatawan ke produk, layanan, ruang, dan pengalaman pariwisata melalui data layer itu ya, ICT itu. Iya. Mungkin ini, saya kira kalau meningkatkan akses bagi wisatawan, udah saya kira dari segi wisatawannya sudah jelas gitu ya. Tapi konsep smart tourism ini paling nggak dari paragraf pertama ini yang disampaikan, bagaimana konsep smart tourism ini itu empowering pelaku wisata yang lainnya, yang selain wisatawan. Jadi para operatornya itu bagaimana mereka bisa, bagaimana ICT itu bisa, bagaimana perangkat berbasis ICT itu bisa membantu mereka meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan. Terus bagaimana mereka bisa menyampaikan produk itu ke wisatawan. Jadi nggak cuma ini kan seolah-olah akses wisatawan saja. Tapi bagaimana dengan kapasitas para operatornya ini tadi? Apakah smart tourism ini turut memberdayakan Stakeholder terkait ya Pak. Pihak-pihak yang lainnya itu tadi, gitu. Oh iya. Saya mungkin kelupaan di situ karena kebetulan juga di bawah juga ternyata belum saya bahas. Nggak apa-apa. Kalau maksud saya itu gini, kalau misalnya ternyata pustaka atau kajian-kajian seputar smart tourism itu orientasinya adalah ke upaya memfasilitasi wisatawan. Nah, yang berarti kan kalau Mbak Fai kemudian mengambilnya dari segi operator juga, jadi wisatawan iya, operatornya juga, kan berarti lebih holistik rancangannya. Rancangannya kan lebih holistik gitu. Oh iya Pak. Jadi lebih ke dua arah. Jadi yang satunya terfasilitasi, yang satunya bisa memfasilitasi dengan optimal. Betul. Oke. Terus setelah yang itu tadi, saya membahas tentang bagaimana smart tourism ini cukup penting untuk pariwisata itu sendiri. Nah, di sini saya langsung bahas Indonesia sih Pak. Jadi ibaratnya langsung saya oper ke Indonesia karena pariwisata di Indonesia kan menjadi pariwisata di Indonesia itu menjadi peringkat 4 dalam penyumbang devisa negara pada tahun 2013, 2014, 2015. Nah, ini data terakhir yang saya dapatkan dan itu dipublikasi tahun 2020. Tapi datanya masih 2011 sampai 2015. Nah, tapi yang saya sebutkan di sini 2013 sama 2016 karena tahun 2011 dan tahun 2012 itu ada di peringkat ke-5. Nah,
dan itu didukung dengan pendapat seperti World Bank dan UNWTO yang mengakui bahwa pariwisata itu merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat terus berkembang dan mampu bertahan dalam krisis ekonomi global. Nah, ini ada di jurnal salah satu mahasiswa UI tahun 2017. Namun, ketika pandemi COVID ini datang, nah ini mohon maaf ini saya masih mencari kosakata yang lebih tepat. Nah, namun ketika pandemi COVID-19 itu datang, itu membantah membantah pengakuan itu tadi, yang mana pariwisata itu menjadi sektor ekonomi yang dapat bertahan di krisis ekonomi. Nah, dan itu ada di jurnal juga baru saja ada di jurnal tahun 2022. Nah, karena kebetulan saya ngambil beberapa jurnalnya rentang 5 tahun terakhir. Terus, nah ini yang ternyata krisis pandemi COVID tersebut itu sangat berdampak langsung pada perjalanan dan pariwisata. Nah, data tersebut didukung oleh UNWTO yang datanya dipublikasi pada tahun 2021, di mana wisatawan internasional pada tahun 2020 itu turun sampai 74%. Sementara karena ini datanya tahun 2020, jadi perkiraannya itu naik, perkiraannya akan turun lagi di tahun 2021. Nah, selain itu juga dari publikasi dari UNWTO juga menyebutkan bahwa dari tahun 2020 merupakan tahun terburuk dalam sejarah pariwisata dunia, mewakili kerugian 1,3 triliun USD dalam pengeluaran pariwisata internasional, sekitar 11 kali kerugian dari krisis global pada tahun 2009. Nah, untuk kondisi yang lebih kecil lagi, pandemi COVID juga mengubah cara wisatawan sebagai elemen utama dalam pariwisata dalam menentukan destinasi, yang secara khusus membuat destinasi pariwisata memiliki 6 pilar baru dalam dasar perilaku wisatawan, yaitu minat lokal. Jadi wisatawan lebih suka untuk berwisata secara lokal dengan teknologi, smart city, layanan mewah. Layanan mewah ini kalau di jurnalnya itu kan luxury service. Jadi orang-orang tuh lebih mencari yang benar-benar meyakinkan, yang ada protokol kebersihannya dan secara emosi, istilahnya healing, ya kan, istilah healing kan juga populernya ketika COVID ini ya Pak ya. Nah, dari situ setelah membahas lagi tentang bagaimana COVID-19 mengubah kondisi pariwisata, saya kembali lagi ke Indonesia dan langsung membahas tentang kota Yogyakarta dan sekitarnya. Karena setelah saya telusurin perencanaan di kota Yogyakarta itu secara RKPD, yang direncanakan tidak hanya kota Yogyakarta, namun kota Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, di mana penurunan jumlah wisatawan dari 3,8 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 1,3 juta kunjungan pada tahun 2021, yang mana itu lebih dari 50%. Kondisi semakin memburuk seiring dengan penemuan varian baru COVID-19 pada tahun 2021, yang mana dengan jumlah kunjungan menjadi 1,2 juta kunjungan. Pada periode semester 1 tahun ini, 1 Januari sampai Juli 2022, kondisi mulai membaik dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mencatat jumlah kunjungan meningkat mencapai 3,9 juta dengan kembalinya beberapa agenda pariwisata seperti Art Jog, Pasar Kangen, dan beberapa festival lainnya. Nah, hal ini tidak lepas dari peran teknologi informasi dari sosial media, pemesanan tiket secara online, booking akomodasi, dan transportasi online, dan ini dannya kebanyakan Pak. Dan beberapa kebutuhan pariwisata yang lain menggunakan platform yang mempermudah wisatawan untuk mendapatkan akses informasi. Nah, namun meski sudah kembali normal, Kota Yogyakarta membutuhkan daya saing dan ketahanan untuk adaptasi di masa depan dengan upaya menggabungkan antara studi perkotaan dan pariwisata di era new normal. Pada penelitian sebelumnya, kebetulan ini penelitiannya juga oleh mahasiswa arsitektur Atmajaya di Yogyakarta, menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi atau platform informasi terpusat terkait destinasi dan pendukung pariwisata yang terintegrasi dengan Smart City dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata dan meningkatkan rasa aman. Nah, kebetulan penelitiannya ini terjadi di Bantul yang sudah memiliki aplikasi Jelajah Bantul. Nah, di dalamnya itu ada beberapa responden juga Pak yang mengatakan bahwa dengan adanya platform informasi seperti itu, mereka bisa lebih mudah menghubungi, lebih mudah mendapatkan informasi destinasi pariwisata itu, dan seperti menghubungi pusat oleh-oleh, mendapatkan nomornya secara langsung begitu Pak. Dan
Maka dari itu, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem, ini kenapa selalu begini wordnya, sistem smart tourism dalam pariwisata Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang secara langsung terintegrasi dengan multi aspek dalam smart city dan mendukung kenyamanan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Nah, mungkin ini karena beberapa dari tinjauan teorinya lebih ke wisatawan, jadi mungkin nanti sarannya Pak Nanda bisa saya masukkan ke bagian ini juga. Sistem ini dibutuhkan untuk meningkatkan kunjungan dan brand awareness terhadap potensi baik lama maupun baru di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dan memberikan informasi terkait detail dari atraksi, akses, fasilitas, dan kelengkapan pariwisata. Nah, begitu Pak untuk latar belakangnya. Oke, no, saya kira saya tadi sambil mendengarkan, saya coret-coret itu ada wisatawan, ada operator, terus kemudian ada pandemi, dan rancangan smart tourism ini itu kalau bisa kan empowering wisatawan, mempermudah wisatawan, empowering para operator, sekaligus melindungi terhadap pandemi-pandemi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, atau nggak cuma pandemi tapi juga bentuk-bentuk ancaman atau bencana yang lain gitu. Jadi rancangannya itu nggak cuma dua stakeholder itu, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain itu ya. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana COVID itu, bagaimana pandemi coronavirus itu kemudian menghantam atau mempengaruhi industri pariwisata. Jadi pertanyaannya itu kan bagaimana kita bisa membuat sektor pariwisata itu lebih resilient, lebih berketahanan melalui smart tourism ini tadi. Oke, ya ada beberapa hal yang perlu di-refine saya kira, tapi itu nggak ada masalah yang besar gitu. Saya pikir ilustrasinya sudah cukup jelas gitu. Terus apa lagi, Mbak? Terus untuk rumusan masalahnya Pak, mungkin di sini untuk rumusan masalahnya ada 3, karena yang akan saya cari untuk perancangannya itu ada 3. Jadi untuk awalnya bagaimana pengaruh COVID-19 pada perilaku wisatawan dalam kunjungan wisata Kota Yogyakarta. Karena tadi stakeholder-nya juga bertambah, terus istilahnya kita juga menambah sisi ya Pak. Karena sistem kan nggak akan berlaku ketika sisi yang utama gitu. Istilahnya stakeholder yang utama tidak ada di situ. Ya saya juga kepikiran juga jadinya. Ya, ini kan perilaku wisatawan berubah, pasti juga perilaku dari stakeholder industri wisata juga akan berubah. Terus yang kedua, bagaimana smart tourism dapat membantu wisatawan dalam menentukan perilaku wisata dan para stakeholder pariwisata. Jadi di sini saya sudah membahas stakeholder pariwisata juga, cuman mungkin beberapa mungkin saya akan menyesuaikannya lagi Pak. Terus untuk yang terakhir yaitu bagaimana merancang sistem smart tourism yang dapat diintegrasikan dengan smart city. Karena saya sendiri punya kenalan Kominfo di Trenggalek yang saya dapat info dari beliau juga bahwa sebenarnya smart city di Indonesia itu yang lumayan bagus, salah satunya adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Nah, yang mana kebetulan itu menjadi salah satu area lingkup wilayah yang penelitian saya. Nah, hal tersebut juga saya kepikiran untuk bagaimana kalau smart tourism ini bisa diintegrasikan dengan smart city yang ada. Di mana setelah saya lihat-lihat lagi, sebenarnya smart tourism ini sudah ada di Kota Yogyakarta, namun terpisah-pisah seperti itu, Pak. Ya mungkin nanti yang akan saya breakdown lagi. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mempelajari perilaku baru wisatawan. Nah, ini nanti edit, ini saya catat juga. Mengidentifikasi berbagai faktor pariwisata dan smart city dalam perancangan sistem smart tourism. Nah, mengidentifikasi komponen pada sistem, mohon maaf Pak, selalu tipe karena smart city dan smart tourism kan berulang-ulang terus. Nah, selain itu juga manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perancangan sistem smart tourism pada dunia studi perkotaan dan wilayah.
memberikan informasi mengenai potensi teknologi dalam perencanaan perkotaan dan wilayah. Kenapa saya menyebutkan manfaatnya seperti ini? Karena selama 5 tahun saya kuliah S1 kemarin, ada beberapa hal yang saya temukan di lapangan. Entah itu smart city, entah itu sistem sistem terpadu seperti apa ya, kalau di ini tuh, di Surabaya tuh, saya lupa Pak, yang dia meminta pendapat dari warganya sendiri gitu. Nah, namun hal-hal ini tuh jarang sekali dibahas ketika, kami masih kuliah di S1 kemarin gitu, dan ini seperti menjadi kayak tugas penting karena saya sendiri juga sekarang ada di dunia IT itu tersebut. Jadi seperti kayak pengen untuk menjadi salah satu yang memberikan informasi mengenai potensi teknologi itu tadi. Gitu, Pak. Oke. Nah, saya kira kalau rumusan masalah tujuan sama manfaat nanti saya berikan feedback tertulis deh. Ya, Pak. Terus apa lagi? Mungkin itu dari saya, Aja. Pak. Untuk bab 2-nya masih saya proses di handle ya. Ya, oke, good. Ya, saya pikir latar belakangnya sudah oke. Penajaman pada rumusan masalah, saya kira nggak akan berubah banyak dari apa yang sudah tertulis gitu ya. Cuman saya perlu sedikit waktu untuk mencerna kembali kira-kira alternatif pendekatannya seperti apa gitu. Siap. Oke, good. Terima kasih Pak Nanda. Sama-sama. Dari yang lain, Mbak Vanessa, Caca, ada tambahan lagi barangkali sambil mendengarkan tadi mungkin ada. Dari saya cukup sih Pak. Oke, good. Lagi-lagi saya minta maaf karena belum sempat membaca dan memberikan feedback secara lengkap ke semua. Ini masih kejar-kejaran dengan tugas-tugas yang lain. Tapi saya upayakan kelompok grup bimbingan ini menjadi prioritas yang cukup tinggi lah dalam list, dalam daftar things to do saya gitu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini saya kemarin buka dari jam 9:30 sampai jam 11. Saya akan biarkan ruang ini terbuka. Kalau misalnya ada yang mau masuk, mereka masih bisa join. Kalau sudah nggak ada lagi yang ditanyakan, dan kalau misalnya mbak-mbak sekalian ada keperluan yang lain, saya persilakan untuk meninggalkan meeting room ini. Siap Pak, terima kasih Pak atas bimbingannya hari ini. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Pak ya. Monggo. Selamat siang. Siang. Iya Pak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Saya juga izin pamit ya Pak. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama. Terima kasih Pak, saya juga izin live ya Pak. Silakan.